Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Jangan lupa sebelum belajar berdoa ya. Bu Guru harap kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Simak baik-baik ya materi yang akan Bu Guru sajikan. Sistem pernapasan hewan. Teman-teman, tahukah kalian jika makhluk hidup sangat membutuhkan oksigen? Oksigen diperlukan makhluk hidup untuk bernapas. Oleh karena itu, kita harus menjaga ketersediaan oksigen. Caranya dengan menanam dan merawat tumbuhan. Daun pada tumbuhan dapat menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis. Proses fotosintesis terjadi karena bantuan cahaya matahari, karbon dioksida, dan air. Kemudian menghasilkan oksigen dan glukosa. Proses fotosintesis terjadi pada stomata daun. Kalian dapat lihat ya. Seperti manusia, hewan juga bernapas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, sistem pernapasan pada hewan berbeda dari manusia. Bahkan, sistem pernapasan pada hewan pun berbeda-beda sesuai jenisnya. Berikut sistem pernapasan pada hewan. 1. Cacing tanah. Cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Kedua, serangga. Alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola lalu dibuang melalui lubang spirakel. 3. Reptil. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ialah ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung lalu ke batang tenggorokan, kemudian ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil lebih sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Sedangkan paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. 4. Burung aves.
Burung bernafas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paru sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak dapat menghirup udara. Kantong udara burung berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Kantong udara juga membantu burung mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suara. 5. Amfibi. Katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernapas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernapas melalui kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. 6. Mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada 2 jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Mamalia air misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Perhatikan gambar organ pernapasan kuda berikut. Pada pernapasan kuda, udara masuk melalui hidung, mengalir ke tenggorokan melalui trakea, kemudian mengalir ke paru-paru, lalu oksigen diikat oleh darah, terjadilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida di pembuluh darah. Oksigen diedarkan ke seluruh tubuh, karbon dioksida mengalir ke tenggorokan, lalu karbon dioksida keluar melalui hidung. Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Yang ketujuh yaitu Pisces. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang operculum. Mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Pertama-tama, tutup insang menutup secara bersamaan, mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terisap masuk. Kedua, rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan, tutup insang terbuka. Akibatnya, air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan.
Teman-teman, demikian pembelajaran kali ini. Nah, sekarang kalian sudah paham kan sistem pernapasan pada hewan? Ada yang menggunakan paru-paru, trakea, insang, permukaan kulitnya, dan sebagainya. Semoga ilmu yang kalian dapat bisa bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa semuanya. Selalu semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.